Selamat datang di sesi pendalaman kita kali ini. Kita akan coba gali lebih dalam ya, dari serangkaian refleksi singkat, hari 6, merespons sang penjamin. Iya, ini ada renungan pagi, siang, sama malam ya di sumber ini. Menarik strukturnya. Betul, jadi misi kita hari ini, kita mau coba ekstrak intinya nih. Gimana sih seharusnya kita merespons setelah kita paham apa yang sudah dilakukan sang penjamin buat kita? Sang penjamin ini dalam konteks teksnya ya, merujuk ke sosok penebus dosa kita itu. Nah, itu dia. Dan yang menarik, teks ini kayaknya menyajikan 3 respons utama, yang seolah jadi satu rangkaian gitu. Benar, kayak ada alurnya gitu ya. Oke, mari kita bedah deh. Respons pertama yang paling natural mungkin ya, menurut sumber ini, itu ucapan syukur. Iya, itu yang dibahas di renungan pagi. Sumber pagi ini menekankan kalau ucapan syukur itu bukan cuma sekedar kata-kata gitu, tapi lebih ke gaya hidup. Ada kutipan dari 1 Tesalonika 5:18 juga kan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Idenya itu, kita mulai hari dengan daftar syukur, bukan malah ngeluh. Kenapa? Ya karena ada jaminan keselamatan yang pasti itu. Nah, ini poin kuncinya nih. Gimana rasa syukur ini langsung nyambung ke jaminan keselamatan. Jadi bukan syukur yang ya biasa-biasa aja gitu. Oke. Tapi syukur yang lahir dari kepastian. Kepastian yang fundamental. Ini langsung mengubah fokus kita kan. Dari yang kita nggak punya, jadi ke apa yang sudah pasti dijamin. Jadi ada dasarnya yang kuat ya. Betul, makanya ini bukan sekedar emosi sesaat, tapi kesadaran yang bisa mengubah cara kita memulai hari. Sumbernya bahkan nanya langsung ke Anda kan, untuk hal apa nih aku bisa bersyukur kepada penjaminku saat ini? Pertanyaan yang bagus banget buat refleksi pagi ya. Jadi syukur yang berakar kuat pada jaminan. Oke, nah habis syukur, renungan siang bawa kita ke respons berikutnya nih, kepercayaan. Gimana tuh kaitannya? Nah ini nyambung banget. Kalau kita lihat alurnya, kepercayaan itu kayak buah alami dari rasa syukur yang mendalam tadi. Logis kan? Masuk akal sih. Karena hutang dosa itu dianggap sudah lunas sama sang penjamin, jadi rasa takut, rasa khawatir akan penghakiman atau gagal itu mestinya hilang dong. Oke. Nah, hilangnya rasa takut itu membuka ruang untuk kita hidup dalam kepercayaan. Teksnya merujuk ke 1 Petrus 2:16 kan, hiduplah sebagai orang merdeka. Orang merdeka ya? Artinya apa tuh dalam konteks ini? Artinya ya kita jadi berani melangkah dalam iman dan ketaatan. Berani lepasin kontrol gitu. Karena kita tahu hasil akhirnya itu dijamin sama Dia. Jadi bukan percaya pasif aja ya, tapi ada tindakan gitu. Tepat, kepercayaan ini menurut teksnya adalah respons aktif terhadap pembebasan yang udah kita terima. Bukan cuma duduk manis nunggu. Menarik. Jadi kepercayaan sebagai langkah aktif. Gimana contohnya sehari-hari menurut renungan itu? Nah, renungan siangnya itu menekankan manifestasi praktisnya. Jadi setiap keputusan kecil kita sepanjang hari, itu jadi momen buat milih jalannya. Oke. Didorong oleh kepercayaan pada pimpinannya gitu. Ini bukan berarti kita nggak boleh punya rencana ya. Oh, bukan ya? Bukan, tapi lebih ke gimana kita pegang rencana itu dengan lebih longgar, siap kalau harus disesuaikan sama arahannya. Jadi fleksibel gitu ya? Bisa dibilang gitu. Makanya muncul pertanyaan reflektif lagi kan buat Anda, dalam area hidup mana nih saya perlu lebih berani percaya sama pimpinan Tuhan? Mungkin ada area yang masih kita genggam erat banget karena ragu atau takut. Wah, ini dalam nih pertanyaannya. Oke, jadi dari syukur yang berakar tumbuh kepercayaan yang aktif. Dan akhirnya di ujung hari renungan malam ngebawa kita ke respons puncak penyerahan diri. Betul sekali. Ini kedengarannya paling total ya, paling klimaks gitu. Iya, ini digambarkan sebagai klimaksnya, puncak dari rangkaian respons tadi. Argumennya, dia merujuk ke Roma 12:1 kan, sembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan hidup? Iya, gampangnya gini, sang penjamin itu kasih semua dirinya buat kita. Total banget pengorbanannya. Jadi respons yang paling pas, yang paling sepadan ya kita serahin seluruh hidup kita juga. Seluruh hidup ya? Seluruhnya. Tapi penting nih, bukan sebagai beban atau karena terpaksa ya. Oh, bukan karena kewajiban gitu? Bukan, justru sebagai persembahan cinta yang sukarela. Kenapa total? Ya karena itu tadi, buat mencerminkan pengorbanan sang penjamin yang juga total. Cerminannya lah. Jadi penyerahan total ini prakteknya gimana? Apa artinya kita jadi pasif aja gitu, nurut aja?
Nah, justru kebalikannya menurut teks ini. Penyerahan diri ini bukan berarti pasif atau kehilangan diri kita, malah digambarkan sebagai dedikasi aktif. Dedikasi aktif, maksudnya? Maksudnya, semua potensi kita, sumber daya, pekerjaan, keluarga, mimpi-mimpi kita, ya semua aspek hidup itu kita persembahkan kembali supaya bisa dipakai sesuai kehendaknya. Wah, oke. Ini kan puncak dari kepercayaan tadi. Kalau kita percaya penuh, ya ujungnya pasti penyerahan penuh juga. Makanya refleksi akhirnya juga ngena banget dan pribadi. Ada nggak sih area hidupku yang masih belum sepenuhnya aku serahkan sama Tuhan? Jadi benar-benar nyambung ya. Dari syukur, percaya, sampai serahin diri. Oke, jadi apa nih intisari yang bisa kita tarik buat Anda dari pendalaman singkat kita ini? Ya, intinya teks hari 6 ini ngasih kita semacam alur respons yang mengalir gitu ya. Dimulai dari gaya hidup syukur yang dasarnya kuat, yaitu jaminan keselamatan itu. Betul, terus berkembang jadi langkah-langkah kepercayaan yang berani, yang aktif dalam hidup sehari-hari. Dan puncaknya, penyerahan diri total sebagai respons cinta kita. Nah, rangkaian ini syukur, percaya, berserah ini kan lebih dari sekedar teori ya. Ini kayak lintasan pertumbuhan rohani gitu. Bener banget. Jadi, mungkin pertanyaan penutup buat Anda renungkan lebih dalam bukan cuma soal paham konsepnya aja, tapi dampaknya. Dampak nyatanya ya. Iya, kalau jaminan dari sang penjamin ini sebegitu pastinya, dan respons alaminya adalah syukur, percaya, dan berserah. Nah pertanyaannya, gimana kesadaran akan 3 hal ini bisa secara nyata ngebentuk cara Anda menjalani hari esok? Apa yang bakal beda gitu ya? Persis, apa yang akan beda dalam tindakan Anda, keputusan Anda, prioritas Anda mungkin. Itu yang penting direnungkan. Wah, pertanyaan yang bagus banget untuk dibawa pulang. Semoga pendalaman kita ini kasih Anda semacam aha momen ya, dan jadi bahan refleksi pribadi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.